Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Nah, di video kali ini gue mau jawab dua pertanyaan yang umum banget ditanyain sama kalian akhir-akhir ini. Karena agak panjang jawabannya, juga gue banyak yang nanya juga. Terus gue kan agak repot kalau balas satu persatu chatnya. Ada yang di Instagram, ada yang di WA dan lain-lain. Jadi mending gue bikinin videonya aja, yaitu Bang, gimana caranya penanganan gecko waktu musim hujan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana caranya merawat gecko waktu ditinggal liburan? Nah, dua hal ini yang paling banyak ditanyain, kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Oke, yang pertama, gimana caranya penanganan gecko waktu musim hujan atau mungkin di daerah kalian dingin. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Yang pertama itu kalian harus perhatiin kondisinya benar-benar daerah kalian dingin, emang biasanya dingin, atau tiba-tiba jadi musim hujan jadi dingin. Nah, kalau yang emang cuacanya dingin, emang iklimnya tuh dingin, mungkin kalian ada di daerah yang tinggi, terus mungkin juga kalian pokoknya pakai AC atau rumahnya full AC dan lain-lain, itu kalian paling efektif kalau menurut gua itu kalian pakai heat mat. Nah, jadi ada heat mat. Nah, ntar gambarnya gua lampirkan di sini. Itu ada kayak karpet gitu, kayak alas gitu, ditempelin di bawah kandang gecko ini di satu sisi doang. Terus heat mat itu nanti dicolokin. Nah, kalau udah dicolokin dia akan menghasilkan anget gitu, anget di bawah kandang begini. Ntar geckonya kalau lagi butuh hangat, dia bakal datang ke spot yang ada heat matnya itu. Tapi kalau misalnya dia agak kepanasan, dia bakal menjauh sendiri. Jadi itu yang paling efektif menurut gua. Kalau di tempat kalian emang seluruh musim, sepanjang tahun itu dingin, itu pakai heat mat aja dan geckonya dijamin bakal optimal pertumbuhannya. Tapi yang kedua, kalau misalnya daerah kalian, nah kayak di farm Repjack ini, dinginnya tuh waktu musim hujan doang. Waktu musim hujan terus malam-malam dingin banget. Nah, solusinya kalau gue sih nggak pakai apa-apa. Gue pelihara gecko biasa aja. Kenapa? Karena siang-siang di tempat gue ini panas. Nah, sampai malam itu, kalau ini kan kita peliharanya di ruangan tertutup ya. Kalau di ruangan tertutup tuh dinginnya nggak sampai masuk ke ruangan banget gitu. Jadi tergantung kalian tempatnya. Kalau misalnya emang kayak gua gini di dalam ruangan tertutup, nggak perlu pakai apa-apa, bener-bener peliharanya kayak biasa aja. Kayak ngasih makan ya biasa aja. Geckonya mau makan kok. Gecko itu masih toleransi di suhu 26 sampai 27 itu mau makan kok tetap. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kalian pelihara mungkin di luar ruangan yang tiba-tiba kena angin, kalau musim hujan kan biasanya anginnya dingin. Nah, itu perlu pakai heat mat juga. Ada yang nanya juga kemarin, mendingan pakai heat mat atau pakai night lamp yang lampu yang nggak ada cahayanya. Jadi buat penghangat gitu. Nah, kalau pakai night lamp, gue pikir kalian harus kandangnya agak gede, karena night lamp ini harus di posisi yang agak jauh, minimal kalau nggak salah 20-25 cm dari si geckonya, sumber hangatnya dia. Dan nggak bisa kalau misalnya pakai kotak kayak gini. Kalau pakai kotak kecil-kecil gini kan pendek, jadi nggak bisa pakai si night lamp itu. Jadi paling efektif sebenarnya menurut gua pakai heat mat aja, karena itu simple banget, cuma ditaruh di sininya dan dicolokin. Ntar geckonya kedinginan dia bakal hamperin. Itu solusi dari gua kalau misalnya kalian pengen gimana merawat gecko lagi musim hujan atau dingin gitu.
Nah, pertanyaan yang kedua itu gimana caranya meninggalkan gecko waktu kita mudik atau kita liburan, pokoknya ditinggalin beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, kalau gua sih sebenarnya kalau misalnya kalian harus tanyain dulu, kalian harus mikirin dulu berapa lama kalian tinggal. Kalau masih dalam hitungan nggak nyampe 1 minggu, itu cara perawatannya gini. Kalian taruh tempat ulet Hongkong yang agak gede. Biasanya gue sih pakai asbak yang agak tinggi. Nah, taruh ulet Hongkong dalam jumlah yang lumayan banyak. Dan jangan lupa sebelum ditaruh itu ulet Hongkongnya udah digatlot dulu. Dan kalian tebarin gatlot agak banyak di dalam tempat makan si gecko itu, di dalam tempat ulet Hongkongnya. Harapannya itu si gecko tetap ada persediaan makanan yang cukup, karena ulet Hongkong kalau misalnya kita kasih gatlot yang nggak dalam air atau nggak banyak airnya, nggak bukan dalam bentuk sayur-sayuran, cuma dalam bentuk pelet atau yang biasa gue pakai sih RPG. Nah, ditaburin aja si ulet Hongkong ini bisa awet sampai seminggu lebih. Jadi harapannya kalau misalnya kalian nanti balik, ulet Hongkongnya masih hidup kalau nggak dimakan. Tapi kalau kalian sediain agak banyak, si gecko itu nggak akan kekurangan makanan. Jadi ini cara ngasih makan. Kalau minum mah sediain aja di tempat, di airnya lumayan banyak, kasih minum, ya udah tinggalin. Itu gecko bakal aman kok, walaupun nggak dibersihin, walaupun nggak diapa-apain. Yang penting jangan dikasih jangkrik. Kenapa kalau dikasih jangkrik terus kalian kasih agak banyak nih, si jangkriknya lama-lama bisa lapar. Kalau misalnya jangkrik lama-lama lapar, dia bakal gigit si geckonya. Terus pas kalian balik mungkin geckonya udah ada yang bolong gitu. Mungkin si jangkriknya juga udah makan kotoran si geckonya, terus geckonya makan jangkrik lagi, sama aja geckonya makan kotoran, kayak yang udah gue bahas di video tentang pakan gecko. Nah, kalau misalnya jangkrik itu ada kekurangannya yang satu lagi, jangkrik ini gampang banget mati. Jadi kalau misalnya mati, jangkrik juga bisa ngundang semut. Nah, kalau misalnya semut masuk ke dalam kandang gecko, semutnya ini bakal lama-lama bakal ngeganggu si gecko, bahkan lama-lama bisa matahin si geckonya juga. Dan gak jarang orang-orang yang pulang dari liburan terus ngasih jangkrik, pas ngelihat gecko lagi, geckonya udah banyak semutnya di badannya gitu. Jadi jangan sampai kalian kasih jangkrik. Itu kalau tips yang tentang makan. Nah, jadi itu cara kalau misalnya kalian pergi maksimal 1 minggu. Tapi kalau di lebih dari 1 minggu, bisa 2 minggu atau bisa sebulan perginya, mending kalau gue sih cara paling efektif, mending kalian titipin ke penitipan hewan. Jadi geckonya aman, kaliannya tenang ninggalin, terus geckonya terjamin juga hidupnya. Jadi nggak bisa kalau misalnya tinggalin sebulan terus kasih makan. Ya ada beberapa kasus yang geckonya tetap bisa hidup-hidup aja sih, walaupun lama-lama pasti jadi kurus. Tapi itu tuh bener-bener kasihan banget sama si geckonya kalau misalnya kalian tinggalin begitu aja. Mendingan titipin, banyak kok penitipan-penitipan hewan yang nerima dititipin gecko, reptil atau yang lainnya. Jadi itu sih solusi yang paling efektif kalau menurut gua, karena solusi itu dengan kalian nitipin, si geckonya juga aman, terus ngasih makannya juga pasti bener penitipan hewan. Jadi nggak ada worry waktu kita lagi liburan. Jadi itu solusi dari gua. Jadi tergantung kondisi, tergantung waktu liburan gimana, tergantung mungkin yang tadi tentang jawaban gecko dingin itu tergantung tempat kalian gimana, dinginnya kapan aja. Nah, mungkin gue berharap video ini juga bisa membantu kalian menjawab 2 pertanyaan yang kalian biasa tanyain sama gue. Jadi itu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Support terus channel Reptil Jakarta, karena support kalian sangat membantu channel ini biar berkembang dengan lebih baik. Dan sampai ketemu di video-video kita yang berikutnya. Bye-bye! Terus yang dinilai itu apa sih bang? Terus kenapa kontes kok ada banyak banget kelas-kelasnya?
gue punya gecko nih Bak, terus mau daftarin kontes ke kelas yang mana, gue bingung dan lain-lain. Yang keenam, yang pasti yang utama kalian harus